Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Voice. Nah, di kali ini episode 2. Nah, coba kita rangkum perjalanan kita dari awal kemarin nih, awal seri ini. Itu di episode pertama kita bahas bagaimana sih stereotip bikin STEM itu terasa kayak medan perang atau battlefield di masyarakat. Apalagi di mahasiswa-mahasiswa sekarang nih Bu, di generasi-generasi sekarang. Nah, itu juga menjadi penentu bahwasanya minimnya representasi gender itu memperlebar jarak atau semakin luas gitu loh jaraknya partisipasi antar gender seperti yang sudah dibahas di episode kemarin. Nah, terus untuk yang kali ini itu akan membahas gini, walaupun akses pendidikan sekarang tuh sudah jauh lebih luas ya teman-teman, jauh lebih terbuka Bu. Itu termasuk untuk perempuan sendiri. Nah, itu tapi kenyataannya partisipasinya untuk perempuan sendiri itu di beberapa bidang STEM itu masih jauh tertinggal Bu. Kayak masih sedikit jumlahnya, masih ya minat, tapi kayak gimana gitu, masih sedikit lah. Nah, di episode sebelumnya kita juga sudah sempat membahas bahwasanya itu STEM itu seringkali berkaitan dengan stereotip gender, Bu, dari masyarakat juga. Nah, budaya kerja yang dibikin dari satu kelompok dari kelompok lain itu kan juga berpengaruh, Bu, kalau misalnya di bidang STEM kali ini. Nah, dari kalau misalnya di sini sudah riset nih, Bu, itu dari UNESCO tahun 2024, itu lulusan STEM perempuan tuh sebesar 35%, itu angkanya masih belum meningkat hingga sampai saat ini, Bu. Bahkan ini menurut datanya tuh ini, hingga satu dekade lamanya, itu 35% tetap tuh angkanya, nggak naik, nggak turun gitu. Kalau misalnya naik, alhamdulillah. Kalau misalnya turun, ya Masya gitu, Allah. Masya Allah. Nah, kalau misalnya nih, bagaimana sih kalau misalnya menurut Ibu Heni, itu apa peran dari representasi untuk meningkatkan partisipasi dari perempuan, Bu? Oke, terima kasih Mas Ivan. Di situ saya lihat ada dua pertanyaan. Iya, Pertanyaan pertama itu kenapa partisipasi perempuan kok stagnan? iya, stagnan. 35% dari dulu sampai sekarang kok nggak Iya, bergeser-geser? satu dekade lamanya, Bu, itu. Betul. Nah, di sini saya lihat ada 4 hal yang Hmm. menyebabkan stagnannya perempuan di bidang STEM. Yang pertama adanya stereotip gender yang benar-benar membuat perempuan dan laki-laki itu masih berpikir secara terpisah. Iya, Dalam sistem yang patriarkis ya perempuan itu diciptakan disosialisasikan sejak hmm, sejak masih kecil ya dalam iya, pendidikan itu kalau perempuan tuh belajarnya di bidang-bidang sosial, di iya, bidang-bidang kesehatan, iya, bidang-bidang yang relevan dengan hmm, sifat perempuan yang care gitu ya. iya, Sedangkan laki-laki itu harus yang teknologi gitu. hmm, Jadi ada stereotip gender yang memang membuat perempuan sama laki-laki itu beda ranahnya. iya, Ranahnya seperti dibedakan secara sosial gitu. iya, Itu yang pertama. Yang kedua, juga kurangnya dukungan struktural gitu. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sangat minim iya, untuk memberikan betul. kesempatan perempuan berkarir atau berkarya atau mengaktualisasikan dirinya dalam bidang STEM. Yang ketiga adanya kurangnya role model gitu. Karena sedikit sekali perempuan yang ada bisa sampai menuju puncaknya STEM gitu. Hmm, Akhirnya memang ya STEM itu didorong untuk laki-laki gitu. Karena akhirnya hmm, itu kayaknya bukan ranah saya, nggak ada perempuan di iya, situ. Nah, dan seperti sudah itu. tertanam Bu sebenarnya Nah, Bu, itu. iya, Dan yang terakhir bagaimana budaya kerja yang sangat maskulin gitu. hmm, Sehingga perempuan yang lembut itu susah deh kalau kerja hmm, di teknis dan iya, sehingga itu tuh cowok banget gitu. iya, Nah, itulah yang gitu ya. Sehingga memang perempuan jadi stagnan, sehingga memang peran representasi gender itu menjadi penting hmm, untuk memberikan inspirasi kepada perempuan, memberikan role model bahwa perempuan tuh bisa loh iya, memang sebenarnya. bisa loh sebenarnya, Bisa. bisa, Jadi kita harus mengurangi bias, kita harus mengurangi stigma, hmm, kita harus mendorong perempuan bahwa perempuan itu punya punya kapabilitas yang sama dengan laki-laki di iya, bidang STEM. setara gitu Bu ya, Betul, betul. betul. Gitu, Bu. Nah, tadi kan juga sudah dibahas dampaknya dari kurangnya representasi dari perempuan, Bu ya. Nah, sementara representasi laki-laki di STEM ini sudah banyak sekali dan kayak, wah, melimpah ruah gitu, Bu. Betul. Nah, tapi apakah representasi ini juga masih dianggap kurang ya, Bu ya? Mhm. Gitu, kalau dari Ibu. Kalau,
laki-laki di STEM nggak kurang ya, Nggak pasti kurang. jumlahnya justru dominan Iya. laki-laki nggak sih? Tapi STEM dalam area tertentu ya kan, Iya, kayak mungkin. di biologi, di kimia mungkin banyak perempuan gitu. Jadi di ranah tertentu itu masih banyak laki-laki. Cuma mungkin diversifikasinya gitu ya. Iya. Karena laki-laki ya ranahnya tuh yang harus Iya. benar-benar dominan Iya. gitu ya kayak Butuh gitu. orang yang kuat gitu Bu Betul. ya. Nah, gitu. itu sebenarnya bukan hanya perempuan saja yang didorong untuk menempati area-area yang keras gitu ya. Iya. Laki-laki juga diberikan kesempatan bahwa area-area yang seperti Mas Ivan ya, Iya. bilang ya bahwa ranah-ranah yang lebih detail, yang lebih care gitu tuh, itu sesuatu yang terbuka untuk laki-laki. Iya. Ya sering terbuka mungkin Bu ya. Kalau misalnya laki-laki adaptasi ke sana, kalau perempuan kayak yang aku bisa kok gitu. Betul, disitulah akhirnya kesetaraan gender Iya. terjadi ya gitu. Tapi sayangnya tuh sugestinya udah tertanam dari dulu Bu. Kalau misalnya perempuan harus yang begini-begini, kalau yang laki harus yang kuat, harus yang ini gitu. Tapi Bu, ternyata representasi gender ini kan sebenarnya membuka ruang Bu untuk semua, bagi perempuan ataupun laki-laki. Nah, representasi ini membantu kita membayangkan seperti jaraknya itu banyak jalan juga untuk menuju di bidang STEM ini tanpa harus terjebak pada satu gambaran yang sempit. Soalnya hingga saat ini pun gambaran-gambaran itu sempit sekali Bu. Kayak kita perlu menambah insight atau wawasan lagi untuk memperluas gambaran-gambaran itu biar tidak stagnan tadi Bu gitu. Soalnya kan kalau berdasarkan data UNESCO tadi itu sayangnya hingga 1 dekade pun itu stuck di 35% Bu. Betul itu Bu. Nah tentu saja seperti janji kita di episode yang awal tadi Bu, itu dari FMIPA menyediakan question box dari warga MIPA untuk kayak yang kepo-kepo nih tentang gender gitu Bu. Ini kayaknya banyak banget nih Bu. Sebentar saya pilih satu-satu Bu. Oke. Nah untuk pertanyaannya Bu, sudah siap Bu? Siap. Oke siap. Iya, selama ini banyak perempuan di STEM yang berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa Bu, meski menghadapi stereotip dan hambatan-hambatannya. Namun, apakah di era modern saat ini prestasi saja itu cukup Bu untuk menggeser bias gender di STEM gitu? Jadi ini membahas bias gender Bu, gitu. Menurut Bu ini bagaimana? Iya, itu adalah langkah yang baik ya, bahwa semua hal besar itu dimulai dari langkah yang kecil gitu ya. 40 kilometer berlari pun dimulai dari satu langkah gitu. Jadi memang itu langkah yang sangat positif gitu. Jadi memang kita ini dalam persoalan mengubah sebuah sejarah panjang sistem patriarki yang membuat itu sesuatu yang berat, tapi kita harus optimis gitu. Dulu tuh awalnya universitas tuh hanya boleh untuk laki-laki. Dulu yang hanya boleh jadi dokter, yang boleh jadi pengacara itu laki-laki. Sekarang ya kita dalam sistem yang semua orang bisa jadi apapun. Jadi saya yakin itu akan berubah, tetapi kita harus terus mengupayakan itu gitu ya. Semuanya pelan-pelan ya Bu ya. Pelan-pelan tapi terus kita konsisten lakukan pasti akan. Kan gak mungkin kita misalnya di 10 tangga, kita benar-benar di 9 gitu. Harus 1, 2, 3. Betul. Karena memang battle-nya luar biasa luar biasa. Oke. Nah, setelah mengetahui pentingnya representasi gender tadi Bu, kan representasi gender banyak banget ya Bu ya, beragam banget. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita mengubah tatanan STEM yang sudah mengakar di masyarakat ini, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender itu? Tenang, kita semuanya bakal bahas nih Bu di episode selanjutnya. Nah, kalau teman-teman belum nonton episode 1 dan episode 2, boleh tonton dulu ya, karena ini semua ada korelasinya ya Bu ya. Kan tadi kan juga sudah dibilang nggak bisa dong nonton langsung episode 2 ataupun episode 3 tanpa menonton episode sebelumnya. Oke, jadi kita akan membahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Jadi, see you. Dadah teman-teman.